memberantas buta huruf Al-Quran. Banyak anak-anak yang sebelumnya tidak bisa ngaji biar bisa ngaji, tapi kemudian setelah beriringnya berjalannya waktu, niatannya berubah, ingin agar santrinya banyak gitu ya. Kemudian ditambah lagi setelah muncul banyak TPQ baru, muncul rasa benci dari dirinya. Dikatakan dalam bahasan ini, itu musibah yang banyak dialami oleh sebagian pengajar yang bodoh. Ya. Dikatakan pengajar yang bodoh karena tidak punya ilmu. Ya. Dan ini menunjukkan bukti atas keburukan niat. Nah ini ya. Jadi tegas dalam kitab ini disebutkan kalau ada orang seperti itu, keburukan niat dan kerusakan hati dari pemiliknya. Nah, dan ini bisa menjadi dalil yang kuat bahwa keinginannya mengajar itu niatnya bukan untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Nah, niatannya yang lain. Nah ini ya, maka ini sebagai refleksi kita yang baik di dunia pendidikan formal maupun non formal. Boleh mencari siswa banyak itu boleh, tetapi niatan awalnya itu harus selalu terjaga dengan baik. Ya. Ketika kemudian mengajarnya bagus, metodenya bagus, disenangi banyak orang, akhirnya banyak anak yang ngajikan di tempat kita atau disekolahkan tempat kita, yaitu bagian dari apa? Bagian dari rezeki yang Allah berikan pada kita. Tapi niatan di awal bahwa dia ingin mengabdikan ilmunya untuk mencari ridho Allah harus tetap dijaga dengan baik. Jangan sampai bergeser. Kalau sampai bergeser disampaikan di sini, yaitu adalah menunjukkan itu adalah pengajar yang bodoh, gitu ya. Dan disampaikan bahwa itu bagian dari keburukan niat dan kerusakan hati pemiliknya. Alhamdulillah. Insyaallah kita dijaga dari hal yang demikian. Dilanjutkan dalam bahasan berikutnya. Fa innahu law aradallahu bi ta'limi lama kariha dzalika bal qala li nafsi lana aradtu ta'ata bi ta'limi wa qad hasultu wa qad qasada bi qiraati ala ghairihi ziyadata ilmin fala adaba alaihi. Sebab jika niat dia mengajar karena Allah Ta'ala, tentu tidak akan timbul rasa benci itu. Sebaliknya, seharusnya dia berkata pada dirinya sendiri, saya menginginkan ketaatan dalam mengajar dan saya telah melakukannya. Murid itu bermaksud belajar qiraah pada guru lain karena untuk menambah ilmu, maka seharusnya hal itu tidaklah salah. Nah ini ya. Jadi harusnya niat mengajar itu adalah mengajar karena Allah Ta'ala. Kalau sudah niatnya karena Allah, banyak sedikit murid itu niatannya tetap ya karena Allah. Banyak ya karena Allah, sedikit ya karena Allah. Ketika ada santrinya belajar pada tempat yang lain, dia tidak marah. Ya, disampaikan dalam kitab ini, kalau ada santrinya mengajar di tempat lain, apa diutamakan? Husnuzan, bahwa santrinya itu sedang apa? Menambah ilmu, gitu ya. Ben santri ini tambah pintar. Harusnya begitu. Bukan kemudian muncul rasa benci. Lah ini ya, jadi yang disebut dengan muallim harus ikhlas dalam mengajar muridnya apa? Yaitu tadi, bahwa niat di awal dia adalah untuk mencari ridho Allah, ya sudah, dijaga niatan itu. Kalau kemudian santrinya bertambah banyak, itu bagian rezeki dari Allah, ya. Tapi niatannya bukan untuk mencari santri yang banyak, ya. Kemudian andai kata ada tempat lain mengaji dibuka dan banyak santrinya yang kemudian pindah ke sana atau belajar ke sana, is okay, nggak ada masalah. Tidak kemudian muncul rasa benci dalam dirinya. Kenapa? Karena niatan di awal dia mengajar itu adalah untuk mencari ridho Allah. Dan dia merasa bahwa santri yang belajar di tempat lain itu adalah untuk menambah ilmu. Nah, itu jamaah rahimakumullah ya. Jadi di bahasan pertama ini muallim harus ikhlas dalam mengajar muridnya. Yang ini harus kita jaga dalam diri kita. Selanjutnya masih bahasan yang sama. Wa qad rawaina fi musnadil imamil mujma' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darmi rahimahullah an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala ya hamalatal ilmi i'malu bihi fa innamal alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu.
Saya telah meriwayatkan dari kitab Musnad Al-Imam yang telah diakui hafalan dan kedudukannya sebagai imam hadis, yaitu Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Ali ibnu Abi Thalib, sesungguhnya beliau berkata, wahai para pemilik ilmu, amalkan ilmumu, karena sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, itu ya. Jadi ini perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Ali mengatakan, wahai para pemilik ilmu, amalkanlah ilmumu, karena sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, ini ya. Jadi kita diminta mengamalkan ilmu kita. Ya, mengamalkan ilmu kita, tentunya ilmu yang kita amalkan itu ya harus kita sudah lakukan. Jangan sampai terjebak dengan kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Iso ngomong gak iso ngelakoni, nggak boleh gitu ya. Makanya saya pernah mendengar sebuah kajian disampaikan di sana bahwa kalau kita itu mengkaji bab, misalkan bab sholat malam, tetapi kita belum istiqomah menjalankan sholat malam, maka bisa dipastikan jamaah kita tidak akan bisa melakukan sholat malam, gitu ya. Kenapa? Karena kita sendiri belum melakukannya, gitu ya. Maka sebelum kita mengajarkan, mengamalkan ilmu kita, amalkan dulu ilmu itu. Ya, disampaikan di sini seperti itu. Ya, Ali mengatakan bahwa kita diminta mengamalkan ilmu kita. Ya, ingat bahwa mungkin jamaah masih ingat ada hadis ya, tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di yaumul qiyamah. Ya. Yang pertanyaan kedua itu adalah tentang ilmunya. Apakah ilmunya sudah diamalkan? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Ya, dalam surat apa? Furqan ayat 66 kalau tidak salah disampaikan di sana, ciri ilmu yang diamalkan itu adalah satu, dirinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua apa? Imannya semakin mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ingin tahu apakah kita sudah mengamalkan ilmu kita, kita lihat diri kita. Sudahkah kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Contoh mudahnya adalah ketika kita misalkan selama ini belum tahu bagaimana keutamaan sedekah gitu ya. Kemudian suatu saat kita belajar ilmu tentang sedekah. Lah setelah tahu ternyata sedekah itu luar biasa, maka kemudian kita berusaha untuk bisa bersedekah. Lah ini jadi diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya kurang sregep sedekah, setelah tahu ilmu sedekah menjadi rajin dalam bersedekah. Dan lebih mantap imannya pada Allah. Ya, lebih mantap. Artinya apa? Keimanan kepada Allah itu lebih kuat. Ya, dengan ilmunya dia semakin dekat kepada Allah. Kenapa demikian? Ternyata di era kekinian kalau kita dapati banyak orang-orang yang berilmu itu ternyata malah semakin jauh dari Allah. Ya. Dia karena ilmunya, mohon maaf, menjadi koruptor. Karena ilmunya, kemudian dia merusak, menjadi hacker, kan begitu. Kan banyak, ya seperti itu. Berarti apa? Ilmunya bukan membuat dia semakin dekat kepada Allah, tapi membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi Ali mengatakan demikian. Jadi kita diminta mengamalkan ilmu kita, ya. Tentunya ilmu yang kita amalkan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan, wasayakunu aqwamun yahmilunal ilm la yujawizu tarakiyahum yukhalifu amaluhum ilmahum wa takhallafa sariratuhum ala niyatahum. Kelak, nah ini ya, akan datang suatu kaum yang memiliki ilmu, namun ilmu yang mereka miliki tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Amalia mereka menyelisih ilmu yang mereka miliki, batin mereka menyelisihi amalia lahir mereka. Gitu ya. Jadi peringatan, jadi akan datang suatu kaum yang punya ilmu, tapi ilmunya itu tidak sampai melewati tenggorokan. Artinya apa? Ilmunya hanya ada di kepalanya saja, tidak diaplikasikan, tidak diamalkan, tidak diajarkan. Ya. Kemudian apa terjadi? Akhirnya amalia mereka menyelisih ilmu mereka. Tahu bahwa korupsi itu bagian dari pencurian, tapi diselisih, tetap melakukan korupsi, kan begitu.
tahu bahwa mohon maaf perbuatan judi itu dilarang agama, tetapi tetap dilakukan judi itu dan banyak yang lain sebagainya. Nah, ini ya. Kemudian batin mereka menyelisih amalia lahir ya. Jadi antara batin dan lahirnya tidak sama. Lah ini jamaah rahimakumullah. Dan ini kalau kita rasakan sekarang ini nampaknya banyak bermunculan yang demikian gitu ya. Banyak orang yang berilmu tapi ilmunya tidak sampai melewati tenggorokan. Artinya apa? Ya ilmunya tidak sampai diamalkan ya. Hati-hati. Ya. Dilanjutkan. Yajlisuna halqan yubahi ba'duhum ba'da hatta anna ar-rajula liyaghduba ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yad'ahu ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah ta'ala. Mereka mendatangi suatu majelis halaqah. Ini ya. Hanya untuk saling membanggakan diri. Hingga seorang laki-laki marah kepada teman semajelisnya sebab dia mengikuti majelis orang lain lalu meninggalkannya. Mereka itulah orang-orang yang amaliyahnya hanya berhenti di dalam majelis. Nah, terima kasih Mas. Wah, siji loro orang situ iki. Biasanya pengajian lah nguna. Orang situ iki. Mereka itulah adalah orang-orang yang amaliyahnya hanya berhenti di dalam majelis dan tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Lah ini ya, hati-hati nih. Jadi dijelaskan di sini ada orang itu datang di majelis halaqah seperti kita ini bukan untuk menuntut ilmu, tapi apa? Hanya untuk membanggakan diri bahwa saya punya ilmu melebihi yang lainnya. Akhirnya terjadi apa? Saya sempat nonton tapi nggak sampai habis. Ini apa? Debatnya Guru Gembul itu ya. Sama siapa itu? Saya lupa namanya itu. Ya debatnya luar biasa itu ya. Akhirnya Guru Gembul mengakui kekalahannya. Guru Gembul itu bisa nggak Guru Gembul yang di YouTube itu ya? Apakah tidak boleh seperti itu? Boleh. Tetapi dalam agama kita tidak disarankan untuk melakukan hal yang demikian. Ya, tidak disarankan untuk melakukan hal yang demikian. Berdebat itu kalau bisa dihindari. Ya, dihindari. Apalagi sampai datang di majelis itu niatannya bukan untuk mencari ilmu, tapi hanya untuk apa? Berdebat saja. Yang terjadi apa ketika pengajian sing ceramah didebat, ditowakoni, disudutkan padahal dia sudah tahu jawabannya. Nah, ini nggak boleh. Etika dalam mencari ilmu bukan demikian, ya. Apalagi kemudian disampaikan hingga seorang laki-laki marah kepada teman semajelisnya karena dia mengikuti majelis orang lain lalu meninggalkannya. Lah ini ada majelis seperti ini, tahu-tahu ada jamaahnya melo jamaah liyane, ngamuk-ngamuk, ada begitu banyak Pak. Ya, ada ustadz-ustadznya begitu tuh ada, ya, ada yang kemudian delok loh, kontak jamaah kok pindah meron itu ada sampai marah-marah gitu ya, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Maka ngaji itu ya seberapapun orangnya kita istiqomahkan gitu ya. Makanya saya selalu sampaikan ke Ustadz Sugeng waktu itu nggak apa-apa, 1-2 orang kita ya ajak saja gitu ya. Seperti saya ngisi di Al-Falah itu, sampai akhirnya takmirnya sendiri yang minta untuk berhenti ya, cuma 1-2 nggak apa-apa Pak, 1-2 tapi takmirnya sungkan saya Pak Farul, istirahat dulu lah gitu ya. Akhirnya ada Pak Nasir yang kemudian melanjutkan, di backup lah Pak Nasir itu dari ibu-ibu di Bayinah. Tiap Jumat ibu-ibunya geser ke Al-Falah. Jadi banyak. Kalau dulu saya di awal nggak ada, mek wong loro tok gitu ya, dialog aja. Pak Santoso sama satunya Pak ini takmin yang sekarang ya, ngobrol aja berdua bahas masalah HPT saya waktu itu, tapi nggak ada masalah. Nggak boleh kemudian protes ya kalau ada jamaahnya itu kemudian pindah ke tempat lain, karena saya juga sempat disambati jamaah gitu ya, ada ustadz itu yang ngamuk-ngamuk di depan majelis gara-gara sing ngaji tambahan teh gitu ya, dan ternyata ustadz ini bukan hanya sekali 2 kali, banyak di tempat kita saja. Di banyak tempat ternyata begitu juga gitu ya. Ngamuk-ngamuk di depan majelis jamaah ente. Loh lah kok bisa gitu loh ya. Berarti kan ada refleksi untuk dirinya. Nah itu enggak boleh. Mereka itu adalah orang-orang yang amaliyahnya hanya berhenti di dalam majelis. Jadi ilmunya di jero majelis tok, tapi tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi apa? Ilmu yang dia miliki tidak membawa dirinya sampai kepada Allah.
Jadi apa yang dia miliki itu tidak menambah kualitas iman takwanya pada Allah, tidak menambah dirinya semakin lebih baik lagi. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggih. Jadi sekali lagi di bagian ini ya, di bab ini dijelaskan muallim itu harus ikhlas dalam mengajar muridnya. Ya, jelas di awal satu niatannya dijaga. Ya, ketika menjadi seorang muallim baik itu sekali lagi dalam pendidikan formal maupun non formal, di TPQ, di dinia, di sekolah itu pun, maka niatan di awal itu harus karena mencari ridho Allah. Andai kata kemudian muridnya tambah banyak, itu bagian bonus dari Allah. Tidak boleh kemudian diniatkan bahwa dia itu ngajar biar muridnya tambah akeh, tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, disampaikan dalam kitab ini, kalau ada muridnya kemudian ngaji di tempat lain, jangan kemudian dibenci. Ya, jangan kemudian dibenci. Ya. Karena apa? Karena dua sifat ini itu menunjukkan bahwa sekali lagi itu adalah seorang pengajar yang bodoh dan menunjukkan bahwa ada kerusakan hati dari pemilik ilmu tersebut. Ya, kita harus berhusnuzan ketika ada santri kita ngaji di tempat lain, berarti dia lagi nambah ilmu. Kita harus bersyukur, gitu ya, karena dia punya keinginan tinggi, motivasi yang kuat untuk menuntut ilmu. Itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada bagian makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Nah ini kita masih membahas tentang bagaimana seorang pencinta Al-Quran. Wa yanbaghi lil muallimi ayyatakhallaq bil mahasini allati warada syar'u biha wal khisalul hamidata was sayyimul mardiyatu allati arsadahu Allah. Seorang muallim seyogianya menghias diri dengan akhlak yang baik. Nah, jadi kita sebagai seorang pengajar itu harus punya akhlak yang baik yang telah diperintahkan oleh syariat, berperilaku terpuji dan sifat-sifat baik yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang pengajar itu harus punya akhlak yang baik, ya. Kenapa? Karena kita itu dilihat oleh santri kita, dilihat oleh murid kita. Makanya kan namanya kan guru digugulan, ditiru, dilihat, gitu ya, dilihat. Apapun yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh murid kita. Dan itu saya alami betul, ya. Saya alami betul. Di sekolah itu di awal-awal anak-anak nggak pernah saya suruh sholat sholat sunnah setelah zuhur, gitu ya. Saya sendiri yang sholat sunnah, gitu ya. Tapi lama-kelamaan anak-anak itu nyontoh, gitu ya. Akhirnya karena banyak nyontoh, akhirnya saya wajibkan habis zuhur itu sholat sunnah. Iya. Dan ketika kita tidak melakukan, akan ada warning dalam hati kita. Sungkan sama muridnya, berarti kelakuannya kok aku enggak, gitu ya. Maka ini penting. Harus punya akhlak yang baik, karena itu kita dilihat. Apa yang kita kerjakan itu akan dicontoh oleh murid kita. Maka harus berikan contoh yang baik, ya. Ketika makan juga begitu, ya. Ketika ngobrol dengan anak muridnya juga begitu. Pokoknya ada akhlak-akhlak baik itu harus terhiaskan dalam diri kita. Kenapa? Karena nanti kita akan dilihat oleh murid kita. Dilanjutkan dalam bagian ini, seperti sifat juhud terhadap dunia dan mengambil sedikit bagian daripadanya. Ya. Zuhud terhadap dunia itu berarti bukan meninggalkan dunia. Ya, bukan meninggalkan dunia. Sekali lagi, dunia ini adalah sarana kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Tidak ditinggalkan. Tetapi kita berupaya untuk banyak bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya katanya kan hidup itu sawang sinawang, gitu ya. Ya saling delok, ya. Kadang ada seorang dokter delok pasien niku, pasien lihat dokter itu enak ya dokter itu ya mek sak suntikane 150.000, ada sak suntikan sampai 500.000, ya. Ada pasien yang seperti itu, ya. Tapi pasiennya tidak tahu bahwa di balik nyuntik itu ada resiko besar yang ditanggung oleh seorang dokter. Sebelum dia boleh nyuntik, dia harus belajarnya lama. Nggak lihat itu, gitu ya. Sawang sinawang. Maka Maka boleh dunia kita cari, tetapi jangan kemudian kita menghabiskan energi kita hanya untuk mengejar dunia. Itu namanya zuhud, ya. Banyak bersyukur kepada Allah. Di hadisnya disebutkan, kalau engkau ingin tahu bagaimana perbandingan dunia dengan akhirat, maka pergilah ke laut, celupkan ujung ini, telunjuk kita ke laut, tempelkan, angkat. Yang tersisa di ujung telunjuk kita, air yang nempel itu, itulah dunia. Cuma sedikit.
tetapi yang tersisa begitu banyak. Lah orang zuhud itu berupaya tetap mengisi hari-harinya untuk banyak bekerja untuk keluarganya, tetapi energinya tidak fokus habis hanya untuk mencari urusan dunia. Disampaikan di sini, dan mengambil sedikit bagian daripadanya. Artinya apa? Banyak bersyukur. Tidak peduli pada dunia dan para pecintanya. Dermawan. Nah, mu'alim itu harus dermawan, ya, senang bagi-bagi. Nah, sekolah nggak permen sak bungkus, berarti dibagi. Ustaz juga lagi ngajar TPQ nggak permen dibagi-bagi gitu ya. Senang gitu ya. Dulu waktu saya ngajar TPQ di Masjid Aisyah Mendet itu, waktu itu dulu masih musimnya ini permen apa? Permen sikil gitu ya. Sikil. Ya, hot apa namanya itu? Hot pop itu ya, hot pop itu nih. Itu kalau menurut saya hafal itu kakek situ itu seneng, padahal negonya enggak seberapa itu, tapi senang mereka itu ya. Bagi mereka itu pemberian guru itu sesuatu yang luar biasa. Padahal kalau dinominalkan enggak mahal itu ya, tapi mereka senang. Ya, akhirnya bersemangat, akhirnya yang sebelumnya teman-temannya malas-malesan karena tak dapat hadiah, akhirnya mereka berupaya untuk melakukan hal yang sama, gitu ya. Akhlak mulia, bisa es krim, enggak apa-apa es krim ya. Hafal jus 30 enggak apa-apa es krim. Wah, apa minta es krim ini ya. Berakhlak mulia, nah, punya akhlak mulia. Ya. Kemudian menampakkan wajah yang berseri, Pak. Mu'allim itu harus selalu ceria walaupun kehidupan di rumah tangganya lagi ada masalah dengan istri, harus tetap tersenyum, sumringah. Ya, mungkin ini Ustaz Arif sering ikut pelatihan, mesti disampaikan. Kalau ada masalah di rumah, jangan pernah dibawa ke kelas, gitu Ustaz Arif ya. Walaupun gegeran mbek bojone, gak oleh di kelas itu ngamuk-ngamuk nang murid, tidak boleh. Gitu ya. Karena itu memang perintah ini ya. Ini anjuran dalam kitab At-Tibyan ini. Seorang mu'allim itu harus wajahnya berseri, ya, senyum. Tapi ada catatannya, namun tidak melewati batas kesopanan. Nah, guyu-guyu dewe, ya, guyon berlebihan, ya tidak juga, gitu ya. Guyonnya berlebihan karena untuk menutupi kesedihannya itu juga nggak boleh, ya. Kemudian bijaksana, ya, bijaksana, sabar, menjauhi pekerjaan-pekerjaan hina, khusyuk, tenang, berwibawa, rendah hati dan tunduk. Lah ini. Menjauhi tertawa dan banyak bercanda. Boleh tertawa tetapi tidak banyak-banyak banget gitu ya. Nabi itu juga senang guyon, tetapi bukan guyonnya berlebihan. Sekali dua kali. Konsisten mengamalkan anjuran syariat. Seperti ya ini kitab At-Tibyan ini sangat luar biasa. Membersihkan kotoran dan rambut. Nah, yang telah dianjurkan syariat untuk membersihkannya, seperti memotong kumis dan kuku yang dianjurkan syariat, menyisir jenggot, menghilangkan bau yang tidak sedap, dan tidak memakai pakaian yang dibenci oleh syariat. Loh, jadi guru itu syaratnya wakai dadanang. Bukan hanya sekedar punya ilmu, tetapi akhlaknya itu harus mulia. Di antara ini tadi ya, sampai pada bagian kecil pun dibahas. Ya, harus apa? Kumisnya dirapikan, jenggotnya dirapikan. Lek kumisnya gak karo-karuan, jenggotnya gak karo-karuan, berarti lama dia nggih. Guru kok gendruwo ngono nggih. Medeni. Ya. Kemudian memakai harum, ya, memakai wangi-wangian, ya, pakai parfum. Ben seneng, ben muridnya pas ngaji model dep-depan gitu ya. Dengkul ketemu dengkul gitu kan. Ya. Itu muridnya mambune enak gitu ya. Lek mambune guru mambune kecut kalau nyidik ada sing gelem gitu ya. Disebutkan sini. Dan tidak memakai pakaian yang dibenci oleh syariat. Ya, pakaian di syariat itu diantaranya ya pakaian yang tidak sopan lah untuk kegiatan ngaji itu ya. Itu jamaah rahimakumullah. Dilanjutkan dalam kajian ini tentang makarimil akhlak. Seorang muallim hendaklah benar-benar takut dari sifat iri, riya, membanggakan diri dan merendahkan orang lain meskipun di bawah derajat dirinya. Nah, ya. Jadi nggak boleh punya sifat iri, riya, sombong, itu nggak boleh. Bahkan dalam hatinya nggak boleh kemudian merendahkan orang lain walaupun orang tersebut ada di bawah derajat dirinya. Artinya dari wawasan keilmuan masih di bawah dirinya, nggak boleh kemudian muncul perasaan bahwa saya lebih baik daripada dirinya. Ya, awas, jelas di hadis sampaikan
tidak akan mencium bau surga seseorang yang di dalam hatinya ada al-kibar. Ya. Apa al-kibar itu? Batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu berarti dia merasa bahwa apa yang dia miliki sekarang, ilmu yang dia miliki sekarang itu bukan karunia Allah, tapi karena hasil jerih payahnya dia belajar. Ya, misalkan begitu. Kalau dia kaya, dia merasa bahwa kekayaannya itu bukan karena dari Allah, tapi kekayaannya itu dari dia rajin bekerja. Itu namanya batarul haq. Wa ghamdun nas, meremehkan orang lain. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Seorang mualim hendaknya juga mengamalkan hadis-hadis yang memerintahkan untuk banyak membaca tahlil, tasbih dan sesamanya dari beberapa zikir dan doa. Nah, artinya apa? Kita sebagai seorang muallim, seorang guru, banyak berzikir kepada Allah. Lisannya dipakai banyak untuk berzikir kepada Allah. Seorang muallim hendaknya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunyi dan ramai, serta senantiasa menjaga hal tersebut, juga mempercayakan segala urusannya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi seorang mualim itu seperti itu. Ya, jadi harus muncul dalam dirinya itu ihsan. Ihsan itu apa? Merasa bahwa dirinya itu, kalau ihsan dalam sisi ibadah, kita beribadah itu seakan-akan Allah melihat kita. Kalau tidak demikian, seakan-akan kita sedang melihat Allah. Tapi kalau ditarik dalam konteks lebih luas, ya, ihsan itu adalah CCTV-nya Allah. Di mana saja kita berada, Allah akan senantiasa mengawasi diri kita. Kan jelas ya kalau kita masuk toko kan ya, kalau ada tulisan bahwa toko ini diawasi oleh CCTV, segala tindak kejahatan akan dilaporkan kepada kepolisian, maka saya yakin ketika ada orang masuk di sana dia akan mikir-mikir kalau mau mencuri. Andai kata dia mencuri mesti ditutupi. Entah pakai helm, entah pakai jaketnya ditutupkan, entah pakai dia masker. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada CCTV yang sedang merekam dirinya. Gitu ya. Kalau kita lewat tol, ada tulisannya bahwa batas kecepatannya berapa, maka dia akan berhati-hati. Ya, kalau tidak, maka dia akan kena tilang. Sama dengan kita. Kalau kemudian kita merasa bahwa diri kita selalu diawasi oleh Allah di mana saja kita berada, wis aman sudah. Nggak akan aneh-aneh. Walaupun di depan kita ini ada dosa besar, ya, tapi nikmat gitu ya. Contohnya apa? Moro-moro nemu duit sagebok gitu ya. Kalau kita tahu Allah ngawasi kita, sebanyak apapun uang kita temukan itu nggak akan kita antet, walaupun hanya 1.000 rupiah saja, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Dan ini harus kita camkan pada diri kita dan juga pada anak-anak kita. Ya, kita camkan bahwa di mana saja kita berada, ya kita itu selalu diawasi oleh Allah. Itu harus dicamkan. Ya. Dan kemudian apa? Mempercayakan segala urusannya itu hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini berarti imannya itu harus mantap. Artinya apa? Artinya keimanan kepada Allah itu harus betul-betul yakin kepada Allah. Tadi pagi ketika saya siaran itu, presenternya mengatakan, pokoknya Pak Ustadz saya itu hidup itu yakin tok pada Allah. Dan alhamdulillah beres. Ya betul memang. Contohnya apa? Contohnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, ketemu laut, gitu ya. Kalau logika kita, sama Allah suruh mukulkan tongkat. Kalau Musa nggak yakin, nggak akan selamat Musa itu. Apa senjata Musa ketika dipukulkan tongkat itu? Yakin. Sama Allah disuruh mukulkan, dipukulkan, pokoknya yakin. Ditutup del, lautnya terbelah. Ditutup maneng, lautnya nutup. Yakin. Berarti iman itu apa ya? Betul-betul yakin. Ya sudah, pasrahkan kepada Allah. Tetapi apa? Tidak boleh pasrah bongkoan. Apa pasrah bongkoan itu? Nggak ada ikhtiar, wis pokoknya apa jari Allah, itu nggak boleh, gitu ya. Contoh ada orang sakit, sebenarnya bisa sembuh, tapi karena dia tahu bahwa ada hikmah di balik sakit, gitu kan. Kan ketika saya membahas bahasan hikmah di balik sakit itu ternyata kan luar biasa. Orang sakit itu ternyata membawa dampak positif bagi dirinya. Kalau ada orang sakit, dia ikhlas karena Allah, sabar dengan sakitnya, tetap berikhtiar, maka dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis disebutkan demikian, ya. Kalau sampai dia meninggal dunia bisa jadi dosanya sudah habis, gitu ya. Ada juga hadis mengatakan sakit itu adalah hukuman di akhirat disegerakan di dunia. Tahu begitu, akhirnya ketika dia sakit mau berobat, gak usah berobat, ben dosaku tambah entek. Lah ini enggak boleh. Namanya pasrah bongkoan. Dia tetap harus berikhtiar.
berusaha untuk berobat, andai kata memang tidak sembuh, yang memang takdir Allah berkata demikian. Itu jamaah rahimakumullah. Ya, jadi segala urusan itu harus betul-betul dipasrahkan kepada Allah. Maka ketika ada masalah yang hadir dalam hidup kita, rumusnya kan dua. Yang pertama, Pak, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dulu baru salat. Yang kedua, yakinlah segala apapun yang Allah ujikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun yang Allah ujikan kepada kita, kita pasti mampu untuk menyelesaikannya. Karena Allah tidak akan pernah menguji kaumnya melewati batas kemampuan dari kaumnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan tidak mampu diri kita sendiri. Dan ingat, hadis mengatakan Allah tergantung zon hambanya. Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau hambanya mengatakan tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi kalau hambanya mengatakan bisa, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Lah mu'alim itu harus begitu. Ya, makanya saya pernah disampaikan ya, waktu ada acara pelatihan kepala sekolah di Trawas itu, menghadirkan ini, yainya yang punya basmalah itu loh, pesantren Sidogiri. Ya, karena waktu itu kan kita diajari entrepreneur Muhammadiyah, kan basmalah di mana-mana itu ya. Yainya bilang gini, Pak, Bu, jangan kan kepala sekolah dan guru. Kalau mau muridnya nurut, ambil hatinya. Caranya bagaimana? Sebelum masuk kelas, berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau pemilik hati, pegang hati muridku, jadikan muridku bisa mengerti apa yang aku sampaikan, jadikan mereka tunduk akan perintah-perintahmu. Masuk kelas, Bu. Nah, itu insya Allah aman. Lah guru sekarang kurang dungo, jadi yang ini ya. Bukan semua kelas saya gitu ya. Enggak doa dulu ya. Yang kedua kata yainya itu, kalau tahajud jangan lupa muridnya juga didoakan. Nah ini yang banyak tidak didapati di guru-guru zaman sekarang. Kata beliau sih begitu ya. Maka seorang mu'alim itu harus banyak mendoakan muridnya. Ya, murid nakal itu nggak nakal ya. Saya selalu menggunakan konsep tidak ada murid nakal. Yang ada itu murid yang kurang perhatian gitu aja. Ya coba dengan lihat kalau ada santri tipe yang nakal, dekati saja, ajak ngobrol saja. Lama-kelamaan dia akan banyak cerita kepada kita, ternyata apa? Dia hanya ingin diperhatikan. Karena tidak ada, anak nakal itu tidak ada. Yang ada itu anak yang kurang perhatian. Jadi, maka kan konsepnya jelas. Ya kalau ada anak itu nakal, kita nggak boleh kemudian apa? Menghukumnya berlebihan. Yang disampaikan di ayat itu kan, Nabi itu kan nggak pernah mukul muka ya. Nggak pernah ya. Yang Nabi pukul itu selain wajah. Dan memukulnya Nabi dengan pukulan kasih sayang. Bayangkan memukul kasih sayang itu modelnya piye ngoten nggih. Dikepuk plek ini enggak mungkin ya. Pukulan kasih sayang. Artinya apa? Boleh memarahi murid kita, tetapi dimarahinya itu bukan dalam hati ini, jangan sampai ada emosi yang berlebihan. Boleh lisannya berkata keras, tetapi di hatinya harus tetap lembut, banyak istighfar kepada Allah. Itu jamaah rahimakumullah. Nah ini akhlak-akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muallim, ya. Dan ini bukan perkara mudah bagi diri kita. Karena kita ini adalah manusia, bisa jadi di satu saat kita ini bisa seperti yang disampaikan dalam kitab ini, bisa jadi pula di kesempatan lain kita berbeda karena ada kondisi yang lainnya. Tadi saya sampaikan ada masalah ini, masalah itu, akhirnya kepalanya itu sumpek gitu ya. Akhirnya akhlak mulia itu hilang. Nah, ini yang diminta apa? Konsisten. Kita berupaya untuk selalu konsisten. Itu jamin dari Allah Subhanahu wa taala. Guys, saya kira cukup dua bagian ini untuk bahasan ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang saya buatkan PPT. Ini kemarin sudah saya siapkan tapi kurang titik. Tadi saya barusan datang juga langsung berangkat gitu. Jadi insyaallah untuk bulan depan saya siapkan PPT-nya. Dan PPT insya Allah lebih bisa dipahami gitu nggih. Yang pasti jamaah rahimakumullah, mari sebagai seorang muallim sekali lagi, apalagi pengajar Al-Qur'an, mari kita jadikan diri kita itu sesuai dengan sampaikan dalam kitab ini, bahwa niatkan belajar mengajar Al-Qur'an kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai mengajarkan Al-Qur'an itu hanya untuk mencari murid yang banyak. Itu ya. Yang kedua apa? Yang kedua, mari kita senantiasa menjaga diri kita dari rasa benci apabila ada murid kita yang belajar di tempat lain. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Berarti murid kita itu sedang menambah ilmunya. Kemudian berikutnya disampaikan dalam kitab ini bahwa sebagai seorang mu'alim
kita harus senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Nah, ini yang harus tantangan bagi kita ya, harus istiqomah ya. Jadi sekali lagi kita itu suri tauladan, kita itu adalah contoh yang dilihat oleh anak-anak. Kadang apa yang kita kerjakan itu tanpa kita sadari, anak itu melihat kemudian melakukan apa yang kita kerjakan. Bayangkan kalau gurunya nyuntuhin nggak api, ya terjadi seperti itulah gitu ya. Tapi kalau guru memberikan contoh yang baik, insya Allah akan dicontoh yang baik pula oleh siswanya, oleh santrinya. Saya kira itu, jamaah rahimakumullah. Insya Allah pada pertemuan bulan depan kita akan membahas tentang bersikap baik kepada murid, ya. Kemudian bagian ikhlas menyampaikan wasiat kepada murid, bersikap ramah kepada murid, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Insya Allah kita belajar bersama-sama. Ini juga belajar untuk saya. Kebetulan saya juga mu'alim, beliaunya juga mu'alim, ya. Beliaunya mu'alim ya, semuanya mu'alim ya. Minimal walaupun nggak ngajar di formal non formal, ngajar putune, ngajar anak-anaknya di rumah, minimal begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.